Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Andriani dari Departemen PPBJ. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 Basic Quality Tools. Nah, pada di sini terdapat 7 basic quality tools. Yang pertama ada Jigsaw, lalu scatter diagram, fishbone diagram, Pareto chart, lalu flow chart, histogram, dan yang terakhir control chart. Nah, yang pertama check sheet. Nah, definisinya yaitu merupakan lembar yang dirancang sederhana berisi daftar hal-hal yang diperlukan untuk tujuan perekaman data sehingga pengguna dapat mengumpulkan data secara mudah, sistematis, dan teratur pada saat data itu muncul di lokasi kejadian. Nah, selain itu data dalam checkset itu baik berupa data kuantitatif maupun kualitatif dapat dianalisis secara cepat atau langsung atau menjadi masukan data untuk peralatan kualitas lain. Misal untuk masukkan data ke Pareto chart. Nah, kapan checkset digunakan? Yang pertama, ketika data dapat diamati dan dikumpulkan berulang kali oleh orang yang sama atau di lokasi yang sama. Lalu ketika mengumpulkan data mengenai frekuensi atau pola kejadian masalah cacat, lokasi cacat, penyebab cacat, dan sebagainya. Lalu ketika mengumpulkan data proses produksi. Selanjutnya ada prosedur checkset. Checksheet. Yang pertama adalah menentukan kejadian atau permasalahan apa yang akan diamati, kemudian kembangkan definisi operasional, lalu menentukan kapan data akan dikumpulkan dan berapa lama, merancang from isi sehingga data dapat direkam dengan hanya memberikan tanda cek atau V atau tanda silang atau simbol serupa sehingga data tidak perlu diperbanyak ulang untuk dianalisis. Selain itu, memberikan etiket setiap daerah kosong pada form, menguji cek secara singkat untuk memastikan ketepatan check sheet, lalu mengerekam data pada check sheet setiap kali ditemukan kejadian atau masalah yang akan ditargetkan. Fungsi check sheet yaitu pertama pemeriksaan item cacat, pemeriksaan penyebab catat, pemeriksaan konfirmasi pemeriksaan, pemeriksaan distribusi proses produksi, pemeriksaan lokasi cacat. Ini contohnya check sheet. Selanjutnya yaitu scatter diagram. Scatter diagram merupakan grafik yang menampilkan sepasang data numerik pada sistem koordinat kartesian dengan satu variabel pada masing-masing sumbu untuk melihat hubungan dari kedua variabel tersebut. Jika kedua variabel tersebut berkorelasi, titik-titik koordinat akan jatuh di sepanjang garis atau kurva. Nah, semakin baik korelasi, semakin ketat titik-titik tersebut mendekati garis. Lalu tampak bahwa ada korelasi antara temperatur dan defect, di mana semakin tinggi temperatur, semakin rendah juga jumlah defect. Lalu kapan scatter diagram digunakan? Ketika memiliki pasangan data numerik, ketika variabel terikat mungkin memiliki beberapa nilai. Untuk setiap nilai variabel bebas, ketika ingin menetapkan apakah dua variabel berhubungan, lalu prosedur pembuatan scatter diagram yang pertama gambar grafik dengan variabel bebas pada sumbu horizontal dan variabel terikat pada sumbu vertikal. Untuk tiap pasang data beri titik atau simbol di mana sumbu X memotong sumbu X. Cari pola titik untuk melihat apakah hubungannya jelas. Jika data dengan jelas membentuk garis atau kurva, Anda boleh berhenti. Variabelnya harus korelasi. Lalu selain itu, bagi titik dengan grafik menjadi 4 kuadran jika ada titik sebanyak X pada grafik. Hitung X per 2 titik dari atas ke bawah dan gambar garis horizontal. Hitung X per 2 titik dari kiri ke kanan dan gambar garis vertikal. Jika jumlah titiknya ganjil, gambar garis melalui titik tengah. Lalu hitung titik di tiap kuadran, jangan hitung titik yang terletak di garis. Jumlahkan kuadran yang berseberangan secara diagonal, temukan jumlah yang lebih sedikit dan total titik di setiap kuadran, lalu
Cari batas N pada tabel uji kecenderungan. Nah, yang ketiga ada fishbone diagram. Nah, fishbone diagram ini merupakan atau tulang ikan yang sering digunakan yang dapat disebut juga diagram Ishikawa atau cause and effect diagram atau diagram sebab akibat. Fishbone diagram ini merupakan alat untuk mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari suatu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming. Nah, masalah akan dipecah menjadi sejumlah kategori yang berkaitan mencakup manusia, material, mesin, prosedur, kebijakan, dan sebagainya. Kategori ini hanya contoh, Anda bisa menggunakan kategori lain yang dapat membantu mengatur gagasan-gagasan, sebaiknya tidak ada lebih dari 6 kategori. Nah, lalu ada langkah menerapkan Facebook. Yang pertama, menyiapkan sesi sebab akibat, mengidentifikasi akibat, mengidentifikasi berbagai kategori, menemukan sebab akibat potensi dengan cara sumbang sara, mengaji kembali setiap kategori sebab utama, mencapai kesepakatan antara sebab-sebab yang paling mungkin. Selanjutnya, ini contohnya Facebook. Yang keempat ada Pareto chart. Definisi Pareto chart. Nah, di sini prinsip Pareto ini juga dikenal sebagai aturan 80-20 menyatakan bahwa banyak kejadian sekitar 80% dari efeknya disebabkan oleh 20% dari penyebabnya. 80% dari pendapatan di Italia memiliki jumlah 20% dari jumlah publikasi. Contohnya Pareto chart. Nah, manfaat Pareto chart yaitu dapat menemukan kondisi yang sesungguhnya untuk tujuan perbaikan kualitas, lalu dapat membuat suatu standarisasi operasi yang ada maupun yang direncanakan, dapat mengurangi dan menghilangkan kondisi yang menyebabkan ketidaksesuaian produk atau jasa keluhan pelanggan, dapat memberikan pendidikan dan materi bagi karyawan dalam kegiatan pembuatan keputusan dan melakukan tindakan perbaikan. Nah, ini contoh Pareto chart-nya. Sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya akan dibahas di course selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.